kita misalkan 28.500, kalau dikurangi 7.500 kan tinggal 21.000, ya kan, potong biaya hidup kita, ya kan, biaya hidup kita buatlah misalkan 7.000, ya berarti tinggal 14.000, terus misalkan kita ada potongan sinatras, ya potongan sinatras tergantung kita nanti dikurangi. Kalau nggak ada potongan sinatras ya alhamdulillah, berarti 14.000 itu bisa dikirim ke rumah, bisa dikirim ke Indonesia, mungkin ya sekitar 7 jutaan. Itu gaji pokok yang nggak ada lemburnya. Ya kalau misalkan ada lemburnya ya lebih dari itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Santai guys, ceritanya hari ini aku libur, hari kerja sebenarnya. Cuman kan ya tempatku ya, pabrikku tuh liburnya giliran, jadi nggak harus hari Sabtu atau hari Minggu. Yes, risiko kalau libur saya hari kerja kayak gini ya sepi, banyak yang kerja, pabrik yang lain. Sebenarnya sih di tempatku ada dua bagian teman-teman ya. Yang satunya itu setiap hari Sabtu atau Minggu itu bisa dipastikan libur. Kalau di tempatku nggak bisa. Di bagian saya loh ya, itu dulu memang udah dijelaskan sama agensi. Dulu waktu saya interview di PT dulu udah dijelaskan mau apa tidak diproses. Soalnya PT-nya atau pabriknya itu nanti nggak ada hari libur untuk hari Sabtu atau Minggu, karena mesinnya itu jalan terus katanya gitu. Kalau mau bersedia nanti diproses, dapat job ini katanya itu. Nah saya dalam hati itu mikirnya gini, kalau sampai hari Sabtu atau Minggu itu masuk, ada kemungkinan pabriknya pasti ada lemburnya. Karena apa teman-teman ya, kita proses ke Taiwan tuh cari pabrik yang ada lemburnya. Sesuai dengan pengalaman saya dulu kan saya udah pernah di Taiwan 3 tahun ya, itu jadi tahu kalau pabrik gak ada lemburnya tuh gimana rasanya. Ya kita cuma dapat gaji pokok aja, sementara kita harus bayar potongan-potongan yang ada di Taiwan ya, seperti potongan agensi, potongan pajak, potongan mes ya, itu belum bayar asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan. Ditambah lagi misalkan ada teman-teman yang di sini tuh prosesnya ada potongan sinatras. Jadi beda-beda teman-teman ya. Di Taiwan itu kalau misalkan kita proses ke PT itu ada yang dikenakan potongan sinatras, ada yang tidak. Jadi buat teman-teman yang mau proses itu tanyakan dulu ke pihak PT atau ke pihak sponsor. Nanti ada potongan sinatras apa tidak, itu penting. Jangan asal daftar aja bla 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 bla, dapat job berangkat. Jadi kita harus tahu dulu nanti saat tiba di Taiwan tuh ada potongan sinatras atau tidak gitu loh. Syukur-syukur alhamdulillah nggak ada potongan sinatras. Kalau memang ada itu potongannya berapa, kemudian dalam jangka waktu berapa bulan, itu harus jelas ya, karena kita udah bayar mahal teman-teman ya. Jangan terlalu kepedean ya, kita udah bayar sekian juta, kita beranggapan bahwa kita saat datang ke Taiwan udah bekerja nggak ada potongan sinatras, ternyata ada gitu ya. Untuk potongan yang agensi, potongan mes, bayar pajak, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan itu udah wajib, nggak bisa dihindari selama kita bekerja di Taiwan. Kita saat daftar atau dapat informasi dari pihak PT atau sponsor itu kan gajinya sekian. Misalkan untuk saat ini ya di tahun 2025 itu gajinya kan sekitar 28.500. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Ya kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar 14 juta. Lebih dikit. Itu gaji pokok, gaji kotor teman-teman ya, gaji kotor. Kita nanti belum bayar untuk setiap bulannya, bayar mes itu wajib, bayar mes, bayar pajak, bayar agensi, kemudian bayar asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan. Itu wajib teman-teman ya. Ada potongan lagi sinatras. Jadi beda-beda, ada yang dikenakan sinatras, ada yang tidak. Belum lagi ditambah untuk biaya hidup kita 1 bulan. Misalkan pengalaman saya, dalam 1 bulan itu pengeluaran rata-rata sekitar 7.000 sampai 8.000. Nah untuk makannya tuh teman-teman nanti biasanya udah ditanggung oleh pihak pabrik ya.
selama kita bekerja pasti ada konsumsi yang namanya bentang. Itu kalau misalkan kita istirahat jam 12 itu makan siang. Kemudian kalau misalkan kita nanti ada lembur, ya kita nanti akan ada makan sore itu jam 5 ya, itu jam 5. Jadi makannya 2 kali. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti nggak lembur, ya paling makannya cuma 1 kali makan siang itu. Tapi beda-beda teman-teman ya. Ada kok pabrik yang kasih makan itu sampai 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, mungkin pagi, siang sama sore. Jadi beda-beda. Tapi rata-rata yang saya tahu sesuai dengan pabrik saya tuh makannya itu makan siang itu wajib. Kemudian kalau misalkan lembur ya makan sore itu jam 5. Uang segitu yang 7.000 sampai 8.000 itu biasanya untuk beli sabun atau beli peralatan mandi, beli apalah ya, termasuk rokok itu udah irit teman-teman ya. Itu kalau kita kurskan ke rupiah ya sekitar 4 jutaan itu 1 bulan itu ya teman-teman ya, sekitar itu. Kemudian untuk potongannya yang harus kita bayarkan itu potongan yang pertama untuk potongan agensi ya. Potongan agensi itu beda-beda teman-teman ya. Potongan agensi itu untuk 1 tahun pertama 1.800 cm ya, 1.800 cm. Kemudian untuk tahun kedua itu 1.700 cm, 1.700 cm untuk tahun kedua. Kemudian untuk tahun ketiga itu 1.500 cm. Mulai dari tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dan seterusnya itu cuma 1.500 cm. Kemudian untuk bayar mes itu beda-beda teman-teman ya. Bayar mes itu setiap pabrik atau setiap agensi itu bayarnya beda-beda. Rata-rata yang saya tahu itu 2.500 rata-rata yang saya tahu. Soalnya mes saya juga bayarnya cuma 2.500. Ada yang 2.000, ada yang 3.000, nggak sama. Rata-rata segitu, saya bulatkan aja 2.500 ya. Kemudian bayar pajak. Bayar pajak itu wajib ya, bayar itu wajib. Itu besarnya pajak itu disesuaikan dengan pendapatan kita teman-teman ya. Gaji kita semakin gede ya pajak kita gede. Kalau gaji kita agak kecil, pajaknya juga kecil. Lah kok beda toh teman-teman, gajinya kok ada yang kecil ada yang besar. Jadi gini loh teman-teman, untuk gaji itu sebenarnya sama, UMR 28.500 NT. Yang membedakan itu ada lemburnya teman-teman ya. Teman-teman itu lemburnya ya, ada yang pabriknya lemburnya banyak, ada yang lemburnya sedikit, bahkan ada yang pabrik yang nggak ada lemburnya sama sekali. Jadi teman-teman nanti cuma dapat gaji pokoknya aja ya, nanti akan dipotong seperti itu. Bayar mes yang tadi ya rata-rata 2.500, sebenarnya agensi yang itu tadi yang 1.800, 1.700 sama 1.500. Kemudian bayar pajak itu disesuaikan dengan pendapatan kita dalam 1 bulan. Sebagai contoh di pabrik saya aja lah, rata-rata tuh saya bayar pajak itu sekitar 1.900 NT ya, itu 1.900, kadang 1.800 NT, kadang ya 2.000. Kemudian bayar asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja. Untuk asuransi kesehatan itu rata-rata yang saya bayarkan dalam 1 bulan itu 600 NT teman-teman ya, 600 NT. Kemudian untuk bayar asuransi tenaga kerja rata-rata 900 NT. Jadi dibulatkan bayar asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja itu rata-rata 1.500. Misalkan bayar asuransi itu 1.500, pajaknya misalkan 2.000 ya, pajaknya 2.000 berarti sudah berapa? Sudah 3.500 ya, 3.500. Terus bayar agensi misalkan 1.500 ya, 3.500 sama 1.500 5.000 ya kan. Bayar mes 2.500 ya, 2.500 berarti 5.000 sama 2.500 berarti 7.500. Itu untuk bayar wajib ya, 7.500 ya. Jadi misalkan gaji kita 28.500 dikurangi 7.500, sisanya 21.000. Belum lagi teman-teman nanti untuk biaya hidup. Nah, biaya hidup itu misalkan kita dibulatkan aja yang 8.000 ya teman-teman, 8.000 sesuai dengan saya. Ada yang 7.000, ada yang 6.000, yang mestilah tergantung teman-teman nanti irit enggak. Ya kalau teman-teman hemat ya masak sendirilah, jangan setiap hari beli, setiap hari harus ke warung Indo atau ke warung Taiwan tuh enggak.
ya alangkah baiknya teman-teman nanti masak biar lebih irit. Untuk biaya hidup teman-teman misalkan dibuatlah 7.000 lah, saya buat irit aja teman-teman ya, 7.000. Berarti kan sisanya tadi kan 21.000 ya kan, 21.000 dikurangi 7.000 sisanya berarti berapa teman-teman? Sisanya 14.000 ya teman-teman. Itu kalau pabrik nggak ada lembur teman-teman ya. Ya semoga aja teman-teman dapat pabrik yang ada lemburnya. Ya jangan sampai lah teman-teman nanti nggak ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya sebagai contoh yaitu tadi 21.000 dikurangi biaya hidup yang 7.000 berarti sisanya kan cuma 14.000 ya kan, 14.000. Kemudian teman-teman nanti misalkan di sini ada potongan sinatras, nah itu yang penting itu potongan sinatras. Makanya buat teman-teman itu harus ditanyakan ada potongan sinatras apa tidak. Alhamdulillah kalau nggak ada potongan sinatras teman-teman nanti masih bisa dapat 14.000 sisanya. Itu mungkin bisa buat kirim ke Indonesia ya. 14.000 kalau dikurskan ke rupiah kalau cuma 7.000 guys, 7 juta ya. Kalau misalkan ada potongan sinatras ya tinggal ngurangi potongan sinatrasnya tuh berapa. Biasanya kan ada yang 6.000, ada yang 7.000, ada yang 8.000. Ya udah misalkan kita buat 7.000 potongan sinatrasnya berarti 14.000 dikurangi 7.000 sisanya berapa teman-teman? Sisanya cuma 7.000 nt. 7.000 nt kalau dikurskan ke rupiah 3,5 juta teman-teman. Makanya ya teman-teman ya kalau proses kesini ya alangkah baiknya dapat pabrik yang ada lemburnya, pabriknya yang bagus dan nggak ada potongan sinatras. Ya penting teman-teman, potongan sinatras itu perlu ditanyakan. Banyak kok teman-teman yang proses kesini itu sudah proses bla 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 bla, prosesnya sudah selesai, udah mau teto. Sebelum teto lah mungkin pas tanda tangan, tetap tanda tangan ya. Kalau misalkan di sini ada potongan sinatras, terkadang tidak dijelaskan itu potongan-potongan apa. Tiba-tiba pas break mau berangkat baru tahu, dikasih tahu nanti gaji kamu ada potongan sinatras. Soalnya ada pengalaman ya teman-teman ya, kemarin ada teman dari Jawa Barat ya, nggak tahu ya dari PT mana itu, dia satu mes dengan saya, kamarnya sebelah saya, beda kamar. Itu cepat cerita ke saya dia bayar ke PT itu sekitar 68 juta. Nah setelah mau berangkat baru dikasih tahu nanti ditanya ada potongan sinatras. Ya kaget lah teman-teman ya. Nah ini pengalaman buat teman-teman juga, jadi ditanyakan. Alhamdulillah teman tadi yang dari Jawa Barat itu pabriknya bagus, lemburannya banyak, alhamdulillah banyak ya. Pulang sampai jam 9:30 teman-teman ya. Ya gak bayangkan, dia kaget terus gak ada lemburnya, ada potongan. Ya ngenes teman-teman ya. Kalau misalkan di rumah udah siap, udah ngerti kalau memang ada potongan mungkin gak terlalu kaget. Tapi ada lagi tambahan teman-teman, tempatku itu bayar mesnya belum bayar listriknya, jadi mes sendiri, listrik sendiri. Jadi buat teman-teman perlu ditanyakan juga, nanti bayar mesnya itu sekian misalkan 2.500, nanti masih ada tambahan bayar listrik apa tidak, itu ditanyakan ya teman-teman ya. Kalau di tempatku bayar listrik sendiri, dulu aku nggak ngerti, dulu waktu berangkat ya cuman kirain bayar mes saja 2.500, ternyata bayar listriknya sendiri. Ya tergantung pemakaian kita. Kalau di kamar kita pemakaian listriknya boros, buat AC atau apa-apa tuh ya gede. Kalau misalkan kita irit ya bayar listriknya juga irit. Itu ya teman-teman ya. Untuk biaya hidupnya kita beda-beda. Untuk biaya masnya yang 2.500 sama bayar agensi, bayar pajak, bayar asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan itu rata-rata ya saya bulatkan 7.500 ya. Gaji kita misalkan 28.500, kalau dikurangi 7.500 kan tinggal 21.000 ya kan, tinggal 21.000 terus dipotong biaya hidup kita ya kan, biaya hidup kita buatlah misalkan 7.000 ya, berarti tinggal 14.000, tinggal 14.000. Terus misalkan kita ada potongan sinatras ya, potongan sinatras tergantung kita nanti dikurangi. Kalau nggak ada potongan sinatras ya alhamdulillah, berarti 14.000 itu bisa dikirim ke rumah, bisa dikirim ke Indonesia mungkin ya sekitar 7 jutaan. Itu gaji pokok yang nggak ada lemburnya ya. Kalau misalkan ada lemburnya ya lebih dari itu teman-teman ya. Saya doakanlah buat teman-teman yang mau kesini dapat pabrik yang bagus, kerjanya nggak terlalu soro, kerjanya ringan, kerjanya nyantai, dapat teman-teman yang enak, teman-teman yang baik, majikan sama mandor baik semua yang sabar, terus pabriknya lemburnya
gajinya gede terus kerja di sini nyaman gitu ya, bisa perpanjang kontrak. Kalau nggak nyaman ya gimana, kadang gajinya gede, kalau nggak nyaman ya kadang kita juga susah ya. Itu ya sedikit sharing buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dan buat teman-teman juga yang baru saja menemukan channel saya, yang belum klik tombol subscribe silahkan ditombol. Dan gitu aja ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.